Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan judul Anugerah Tuhan membuatmu berhasil mengatasi masalah dan menjadi kesaksian. Firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkali-kali menuliskan kalimat yang sangat penting dan luar biasa seperti ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, aku menyertai kamu, dan seterusnya. Janji Tuhan kepada Yosua juga terjadi atas setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan ini menjamin bahwa perlindungan Tuhan akan membuatmu beruntung kemanapun engkau pergi, asalkan engkau menguatkan, meneguhkan hatimu untuk mempercayai Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Janji Tuhan ini telah terjadi dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita yang dikasihi Tuhan. Itu terjadi selama ini bagi hidup saudara dan hidup saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pelajari satu contoh di dalam kitab Kejadian pasal 26 tentang perjalanan hidup Ishak, anak Abraham. Dalam pasal 26 kitab Kejadian, Tuhan berfirman sampai 3 kali kepada Ishak dalam bentuk future tense, present tense, dan past tense. Dalam ayat 3 dari Kejadian 26, firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Ini yang dimaksudkan adalah masa depan, waktu yang akan datang. Yang kedua, aku menyertai engkau dalam bentuk present tense. Itu berbicara tentang penyertaan Tuhan saat sekarang ini dalam ayat 24. Dan yang terakhir, dalam bentuk past tense, Tuhan telah menyertai engkau dalam ayat 28. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut terhadap situasi apapun, asalkan kita menguatkan dan meneguhkan iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa? Karena penyertaan Tuhan itu pasti terjadi tanpa batas waktu, dahulu, sekarang, bahkan waktu yang akan datang. Jika Anda masih ada, masih hidup, masih bisa makan, bisa beraktivitas, bisa melayani, bisa beribadah sampai hari ini, berarti Tuhan sudah memeliharamu melewati banyak hal pada masa lalu. Jika Tuhan sudah menuntun engkau pada masa lalu, Tuhan juga pasti menuntun engkau hari ini, saat ini, sekarang ini, dalam menghadapi hidupmu, bahkan pada waktu yang akan datang. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Pegang erat janji Tuhan ini, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti dikatakan Yeremia 23 ayat 23-24, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Bagi Allah yang adalah roh, tidak ada yang tersembunyi. Dia mengetahui jalan hidup seseorang, terlebih milik kepunyaannya. Mengapa Anda khawatir atau takut susah? Dalam konteks ini, Ishak mengalami 3 hal yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, selalu ada masalah. Janji Tuhan yang menyertai Ishak, menyertai kita, menyertai Abraham, menyertai setiap orang, tidak dengan sendirinya membuat kita tidak mengalami apa yang disebut kesulitan, tantangan, permasalahan dalam hidup kita. Janji Tuhan yang menyertai kita bukan berarti
terus-menerus lancar dalam segala hal, juga bukan berarti bahwa Tuhan melepaskan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Seringkali justru Tuhan mengizinkan kita memasuki masalah tersebut. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk melepaskan kita dari masalah tersebut. Dalam Kejadian 26 ayat 1 dikatakan, timbullah kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Ini jelas sekali bukan pertama dan satu-satunya. Kita pun juga akan sering mengalami apa yang disebut permasalahan-permasalahan. Ada masa-masa kelaparan dalam hidup kita. Abraham juga mengalami masa kelaparan walaupun dia adalah seorang yang benar, bapa segala orang percaya. Saat itu Abraham lari ke Mesir. Tapi justru di Mesir dia mengalami banyak sekali kesulitan, bahkan semakin banyak. Nah, pada waktu Ishak mengalami kelaparan, dia juga mengambil keputusan untuk lari mencari selamat menuju Mesir, di mana Mesir itu memiliki sungai Nil yang sungai terpanjang di dunia yang tidak pernah habis airnya. Tapi ketika ia sudah ada di Gerar, tanah orang Filistin, Tuhan berfirman kepada dia, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di tempat ini. Tinggallah di kota ini. Kota Gerar diperintah oleh seorang raja bernama Abimelek. Mungkin itu gelar dari raja di Gerar, sama seperti nama Firaun di Mesir. 80 tahun sebelumnya Abraham juga berjumpa dengan Abimelek. Jadi mungkin adalah gelar raja di Gerar. Dalam Kejadian 20 ayat 1. Kelaparan membuat mereka lari dari tanah perjanjian. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang hebat ini datanglah janji Tuhan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 2, tinggallah di Gerar, hadapi situasi itu. Apa yang harus dilakukan di Gerar? Oh, di Gerar dia harus berhadapan dengan banyak hal. Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar sebagai warga negara. Di sana dia harus belajar banyak tentang moralitas, tentang etika. Ketika dia berbohong kepada Abimelek tentang istrinya, seperti ayahnya berbohong, demikian juga anaknya berbohong demi rasa aman dan nyaman. Tetapi setelah diketahui oleh Abimelek bahwa ternyata bukan adiknya tapi istrinya, Abimelek menegur dia dan mengajarinya tentang etika, tentang moral. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Ishak, orang yang menerima perjanjian Tuhan, dipermalukan oleh orang yang tidak beriman. Seringkali kita mengalami hal seperti itu. Orang tidak beriman justru lebih bermoral, lebih beretika daripada kita. Tapi perhatikan baik, ini maksud Tuhan, rencana Tuhan, supaya Ishak belajar dari semua situasi dan keadaan yang dihadapinya. Masalah akan mengajar Ishak. Masalah akan mengubah Ishak untuk hidup dalam perjanjian yang lebih tinggi. Hal yang kedua yang kita belajar dari Ishak adalah harus terus bekerja dan berusaha. Ketika Ishak berada di Gerar, dia harus bekerja. Dia harus berusaha. Dia harus berjuang. Dalam ayat 12 Kejadian 26 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Penyertaan Tuhan tidak berarti kita bebas dari persoalan. Penyertaan Tuhan tidak membebaskan kita dari bekerja dengan sekuat tenaga. Namun ia
berjanji akan selalu menyertai dan memberkati setiap upaya kita di dalam Dia. Jadi Tuhan selalu memberkati miliknya yang rajin bekerja, yang berusaha menabur, maka dia akan menuai. Jika saudara berharap menuai dan tidak pernah menabur, kapan saudara bisa menuai? Walaupun saudara adalah orang yang mendapatkan perjanjian Tuhan, tapi jika engkau tidak menabur, engkau tidak akan menuai juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dari hasil tuaian kerja keras dari Ishak, dikatakan Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya di Gerar. Namun kita belajar satu hal dalam masa kesuksesan berkat Tuhan yang melimpah bagi Ishak. Ada saja orang yang cemburu dan merasa terancam dengan keberhasilan tersebut. Dalam ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Mungkin juga saudara mengalami keadaan-keadaan seperti ini sekarang ini, atau mungkin waktu-waktu yang lalu, atau mungkin waktu-waktu yang akan datang. Ketika engkau diberkati Tuhan, engkau sukses, engkau diperlakukan tidak adil, engkau diusir, hak-hakmu diambil, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan syukur, dengan sukacita, dengan pasrah, Ishak berangkat dan tinggal di lembah Gerar. Di sana ia menggali kembali sumur-sumur yang pernah digali ayahnya, tetapi ditimbun oleh orang Filistin. Dan yang luar biasa adalah Tuhan membuat upaya Ishak ini berhasil. Sumur itu menghasilkan air yang membual-bual, tapi kembali diklaim oleh orang-orang Gerar, sehingga terjadi pertengkaran di sana. Lalu Ishak menamai sumur itu Esek. Dia tinggalkan tempat itu dan pergi dari sana. Dia pindah ke Sitna. Dia menggali lagi sumur di Sitna. Dan kemudian kembali diusir dan dirampas oleh orang Gerar. Lalu dia pindah ke Rehobot. Di situ ada kelegaan. Dia menikmati air sumur yang membual-bual, tetapi diusir lagi sehingga pergi ke Berseba. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Perjuangan terus ada, kerja terus ada, dari satu tahap ke tahap selanjutnya, dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya, sampai saudara tiba di tempat di mana Tuhan menghendaki engkau berada di sana. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, berhenti bekerja, berhenti melayani, berhenti berharap dan percaya Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata kemudian di Bersebalah datang firman Tuhan kepada Ishak. Dia katakan begini, ayat yang ke-33 dalam Kejadian 21, "Aku menyertai engkau." Kenapa di Berseba? Karena ini adalah tempat yang penting. Karena itulah tempat sentral Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian 21 ayat 33. Mari kita lihat cara tangan Tuhan memakai iri hati dan kebencian orang, yang pada akhirnya membawa Ishak pergi mendekat ke sentral janji berkat Tuhan di Berseba. Lewat apa? Lewat Esek. Lewat apa? Lewat Sitna. Lewat apa? Lewat Rehobot. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sakit hati, kecewa, marah, pahit jika kita dicemburui, diperlakukan tidak adil, hak kita berusaha diambil dan sebagainya, sebab tangan Tuhan selalu menyertai Anda. Tuhan bisa memakai semua itu justru membawa kita kembali ke Berseba, tempat Tuhan kehendaki untuk kita mengalami seluruh perjanjian Tuhan. Dan akhirnya kita akan tahu betapa baiknya Tuhan. Luar biasa saudara. Hal yang terakhir, yang ketiga, akhirnya hidup.
yang diberkati adalah kesaksian. Janji Tuhan menyertai dan menjadikan hidup kita jadi kesaksian, sehingga orang yang tidak percaya pun bisa mengatakan dalam ayat 28 dari Kejadian 26, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Peristiwa hidup Ishak yang luar biasa, taat dan percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh untuk tidak pergi ke Mesir, dunia ini, tidak menggunakan cara-cara jahat, tidak berharap pada manusia dan segala kekuatannya dan kemampuannya. Tuhan mengubahkan hidup dan nasibnya, berubah dari kelaparan menjadi berkelimpahan, dan selanjutnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka yang membenci akhirnya datang dan mengaku sendiri Tuhan yang disembah Ishak adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sama pasti menyertai Bapak Ibu Saudara kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan menyertai kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Tuhanlah perlindungan bagi kami menghadapi setiap apapun, kelaparan apapun, keadaan sulit apapun. Tuhan mengajar kami hari ini untuk tidak menyerah, karena kami percaya Tuhan selalu hadir dalam situasi kami. Walaupun selalu ada masalah, tapi Tuhan juga mengajar kami bahwa Tuhan ada di dalam masalah. Tuhan memberi kami jalan keluar. Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk bekerja, untuk berusaha dengan maksimal seperti untuk Tuhan. Dan kemudian kami berhasil karena kami tahu tangan kami adalah tangan yang diberkati Tuhan. Tangan yang membuat apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan akhirnya kami jadi kesaksian. Karena itulah tujuan Tuhan membawa kami dalam semua situasi kami, supaya hidup kami jadi berkat, jadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu saat ini dalam doa mereka, dalam pergumulan mereka, dalam persoalan mereka, dalam situasi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin.